ya. Oke, di sini izin ya Ibu. Gue punten. Pindah lagi. Ibu, punten ya Bu. Dapat nggak? Ya, Maaf ya. paling geser-geser Geser dikit ya? kalau pindah-pindah. Nggak apa-apa ya, Ibu di sini. Bu, punten ya, dibelakangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang parkir ke pasar malam, yang hadir kudu jawab salam. Malam-malam ada kuntilanak, yang jawab salam duitnya banyak. Tadi mah pada diem aja, pas denger duit baru langsung jawab. Tukang parkir minum Coca-Cola, yang hadir dapat pahala. Tukang parkir minum jamu, yang hadir nanti dapat ilmu. Tukang parkir minum susu, tapi sayang susunya kagak ada. Bu, jawab salam saya sekali lagi, yang kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sem. Ini jorok, jorok banget. Wow. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat. Sempak. Udah lakinya di bawah-bawah. Sekali lagi jawab salam saya, Bu. Yang paling kencang saya doain supaya punya mantu orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kencang jawabnya itu calon mertua mata duitan. Katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai duit. Betul kagak? Katanya duit kagak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati pakai duit. Bener kagak? Banyak yang berantem gara-gara duit, banyak yang cerai gara-gara duit, mertua marah gara-gara duit, saya ceramah gara-gara duit. Kasar, gara-gara diundang. Wah, biasanya yang duit mulu laki apa perempuan? Pak jawab, yang duit mulu laki apa perempuan? Waktu pacarannya mau ngomong gini, biar tidak punya harta, yang penting setia. Maksud, oh lu dilaguin segala, ada lagunya pagi
setia. Lagu lu pas sudah kawin beras habis, listrik pulsanya tak titut aja, gas habis. Lagu yang tadi tuh lupa, ganti lagunya. Aduh pusing nggak punya, aduh puyeng mikirin. Ini orang semoga hadirnya kita di sini Allah berikan berkah. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa, amma ba'du. Waqad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi Muhammad innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Wa qala Syekh Ja'far Al-Barjanji fi kitabi wa baraja sallallahu alaihi wasallam. Diam baik. Bapak-bapak ada selalu alih ada satu. Woi, katanya mau muludah. Solo. Maka saya baca berjanji, kita berjanji tadi. Terusannya Abtadiul Imla itu. Solo. Ulang. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam. Yang lagi aja. Yadaihi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqat alaika, matafat ulguduk. Bantuin apa? Bislarus maro'aina Watoya wanya sururi. Apa ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadratil mukarram wal muhtaram, guru kita yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekhuna Al-Mukarram Al-Ustaz Sulaiman Satiri SPD serta Ibu Ustazah Yeni Wahyudi. Kita doakan guru kita mudah-mudahan miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya solehah. Alhamdulillah, main tambah-tambah aja. Kemudian yang saya hormati Ketua RW Bapak Mursalin, guru kita Al-Ustadz Haji Mursani SA, Bapak Haji Sukro, Ustadz Nurjali, Ketua RT 1 SD 12 sampai dengan ya, Ketua RT 10 Bapak Jamarin SOS, dan seluruh para ketua majelis taklim dan banser. Kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya. Ibu-ibu, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu bisa lepas dari jeratan hutang. Ulangi, mudah-mudahan ibu-ibu bisa lepas dari jeratan hutang.
rezeki banyak yang datang, hidup menjadi senang, bisa jalan-jalan ke kebun binatang, pulangnya beli gelang, punya suami yang tampan, sabar dan penyayang, setiap malam kerjanya suka bukain jorok lagi nggak beres sih, tapi sepok sekarang utang. Punya suami yang tampan, sabar dan penyayang, setiap malam kerjanya suka bukain Quran. Aduh, nggak beres. Bapak-bapak, saya doakan Pak, woi, masih hidup kagak nih? Mudah-mudahan bapak-bapak panjang umur. Kenapa saya doakan bapak-bapak panjang umur? Karena survei membuktikan bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Ini serius ini. Saya di Balaraja itu lebih banyak janda daripada duda. Sini sama kagak? Sama. Ini membuktikan bahwa laki-laki lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena laki-laki banyak dimarahin. Waktu kecil dimarahin sama emaknya, betul. Sekolah dimarahin lagi sama gurunya, betul. Kerja dimarahin sama bosnya, betul. Punya bini dimarahin sama itu ngaku. Wah, mudah-mudahan panjang umur ya. Kadang-kadang bapak-bapak kecil badannya ya, kurus banget. Pas di ronsen di dalamnya ada gambar bini dalam kayak gini. Allah. Kemudian yang Ustadz cintai para bocil. Mudah-mudahan bocil panjang umur. Yang pengen jadi polisi jadi polisi, yang pengen jadi dokter jadi dokter, yang pengen jadi pengusaha jadi pengusaha. Syaratnya jangan kebanyakan main FF. Oh, ada yang suka main FF ada? Mana orangnya? Tunjuk mana orangnya? Wadah katanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pengajian kali ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Bu, Ibu termasuk orang yang bersyukur kagak? Bapak termasuk orang yang bersyukur kagak? Nanti dulu, jangan jawab dulu. Karena ciri-ciri syukur itu ada dua. Kalau Bapak melaksanakan yang dua ini, Bapak disebut orang yang bersyukur. Apa itu? As-sana'u 'ala ni'amihi wal 'amalu bi ta'atihi. Syukur itu adalah as-sana'u 'ala ni'amihi, selalu memuji nikmat dari Allah, wal 'amalu bi ta'atihi, selalu melaksanakan taat kepada Allah. Udah dikasih kue ya, bilang apa tadi? Alhamdulillah. Ini artinya orang yang bersyukur. Setiap dapat nikmat dari Allah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Utawi saya puji ikut tetap kagungannya Allah. Ang mangarene wong alam kabeh jere wong itu itu. Setiap kita dapat nikmat dari Allah, kita selalu alhamdulillah. Ini indikator yang pertama sudah dipenuhi. Yang kedua, wal amalu bi taatihi, beramal taat untuk taat kepada Allah. Punya duit 100.000, yang 10.000-nya disumbangin ke yatim. Betul. 20.000-nya buat nyumbang muludan. Betul. Gocengnya kasih mertua. Ini namanya orang yang bersyukur. Ustadz, bagaimana kalau alhamdulillah doa? Walhamdulillah yakunu illa bil lisani. Alhamdulillah doa mah la yakunu illa bil lisani. Tidak termasuk syukur illa bil lisani, kecuali hanya di mulut saja. Alhamdulillah. Pas Ustadz Sulaiman mau ngadain muludan kagak pernah nyumbang. Ada yang kayak gitu ada. Panitia datang ke rumah ngumpet dia.
kuncinya dimasukin ke kantong, ngumpetnya di mana, di WC. Pas kuncinya masuk ke dalam WC, syukurin lu. Muludan mau kagak ngasih, ngebenerin kunci mah 200.000. Ada yang kayak gitu ada? Nggak ada di sini mah. Kalau kita bersyukur berarti kita terima kasih kepada Allah dan menafkahkan harta kita di jalan Allah. Inilah yang termasuk orang-orang bersyukur, insya Allah. Kemudian sholawat ma'asalam semoga dilimpahkan kepada paduka alam Habibul Karim Sayyidina wa Nabina Maulana Muhammad. Lemes banget Bu. Cinta kagak sama Nabi? Saya tes ya, kalau saya bilang asik, yang kenceng Bu. Pak, jangan diem aja loh Pak, sakit gigi gue doain loh. Asik, yang dalam. Ayo siap. Pegang apa itunya? Kontrak kita sampai habis. Nanti dulu. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat. Ulangi. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun, ya Rabbi asani wa taroji asmakai Rabbal alami ya uhailal judi wal karomi. Ya Rasul salamun, ya Rabbi diwajan asmakai ya siratal alami ya uhailal judi wal karomi. Siapa yang ingin dapat syafaat? Rajin baca sholawat. Ingin bahagia dunia akhirat. Rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi hasani wa al-fataya siratal alami ya muhaidal juri wal karami. Ya Rasul salamun alaihi ya Rabbi hasani wa al-fataya siratal alami ya muhaidal juri wal karami. Asik. Suwe gua deket orang katanya yang tadi malam makan jengkol. Santai aja Bu ya, dikit-dikit aja. Saya suaranya nggak mau keluar banyak-banyak. Ini yang keempat dari 54 jadwal, masih ada 50 lagi. Sajahani mana Sajahani? Oh ini. Makasih ya udah dibawa ke sini saya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah diterangkan oleh guru kita. Ini bukan ingat-ingat ulang tahunnya camat. Woi. Di dalam kitab namanya Kitab Al-Barzanji disebutkan bahwa wakana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dadati wa sifatin sadiyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akmalan nas, manusia yang paling sempurna. Khalqan, bentuk tubuhnya, dedegannya,
wa khuluqan, dan karakter perilaku. Kagak ada lagi manusia yang lengkap seperti itu limited edition. Kadang-kadang kita mau orang Kalideres nih ya, ada yang cakep, betul, tapi dusun tukang ngentutin mertua, berarti tidak sempurna. Mukanya mah cakep, akhlaknya kurang. Ada orang yang hitam, boketek lagi, tapi rajin, orangnya sopan. Ada tiang listrik juga assalamualaikum mulu dia. Secara karakter ini orang bagus, tapi secara fisik tidak memadai, betul. Maka sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna mah cuma rokok. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad yang mulia, sempurna kedua-duanya, baik kholqon wa khuluqon, ataupun akhlaknya. Kita bahas yang mana dulu nih? Kholqonnya apa khuluqon? Kholqon ya, oke, siap. Dari segi kholqon, dedegannya, bentuk tubuhnya, Nabi Muhammad itu marbu al-qomati. Apa itu artinya? Proporsional tingginya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu cengking, terlalu gembrot. Oh, sedang-sedang saja. Nabi Muhammad itu proporsional, tinggi kagak, terlalu tinggi kagak, pendek juga kagak. Perlu kita ketahui bahwa peradaban manusia dari zaman Nabi Adam itu macam-macam tinggi tubuhnya, Bu. Nabi Adam tingginya 60 hasta. Kalau dikonversi ke meter, antara 30 meter badannya, Bu. Ada orang tingginya 60 meter. Tinggi banget, Bu ya. Itunya segimana itu, Bu? Itunya segimana? Jempolnya. Ibu mending yang panjang apa yang pendek? Hah? Ini saya ngaji pengen yang panjang apa yang pendek? Panjang, Bu. Ngaji jangan panjang-panjang, Bu. Bu, ngapain panjang kalau masuknya separoh? Mending pendek tapi masuk semua, betul? Bu, ngapain panjang kalau masuknya separoh? Mending pendek masuk ngaji. Ini ngaji. Kecolok sih. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Nabi Muhammad itu marbu al-qomati, tingginya sedang. Gitu ya. Yang kedua, Nabi Muhammad itu sahalal khodaini. Apa itu sahalal khodaini? Pipinya, kedua pipinya lembut. Kedua pipinya halus. Itu Nabi Muhammad, halusnya udah dari sononya, dari dealernya. Ibu ada nggak yang pipinya halus? Ada, modalnya gede. MS Glow, lightening, cleansing, dye cream, facial wash, serum. Serum ya? Serum. Kalau serum mobil lah. Perempuan kan Ustaz, kalau mau kemana-mana dandan dulu. Pertama facial wash, habis itu bikin fondasi. Itu ya. Ya foundation bahasa Inggris, kalau bahasa kitanya apa? Fondasi. Dipondasi dulu, Pak. Terus pakai toner. Terakhir pakai cushion. Suka diberiin skincare, suka. Ya apa mereknya? Inner Light. Inner Light itu harganya 600.000, udah ada cushionnya. Ada juga Wardah, lightening, dye cream, cleansing, facial wash itu 350.000. Ada lagi Garnier. Kalau Garnier ada dua, ada Garnier pas apa namanya Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Dan
Dapatkan di keranjang kuning. Bu, suka dibeliin sama suami suka. Bang, gua beliin skincare. Berapa nih harganya? 1 juta. Suaminya, kata suaminya gini, Neng, aku mencintaimu apa adanya. Loh, beliin aja gitu. Pas lihat bini tetangga, watanya moncorong aja. Beliin Pak, Uy, beliin. Ya Bu ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi itu yang pertama tadi apa? Nah, lupa lagi. Apa yang pertama? Tingginya sedang. Yang kedua, pipinya halus. Yang ketiga, yurofi anfi. Apa itu yurofi anfi? Hidungnya mancung. Hidungnya mancung. Ibu mancung enggak? Pesek. Jangan sedih jadi orang pesek. Orang pesek itu panjang umurnya. Kenapa panjang umurnya? Karena lubangnya itu kecil. Jadi napasnya itu irit sedikit-sedikit gitu ya. Jadi panjang Beda orang yang hidungnya gede, lubangnya juga. Jadi napasnya boros. Jamaah yang keempat, ini baru hall coding. Udah jam berapa nih? Yang keempat, wa arquhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Keringatnya Nabi atyabu itu lebih wangi minan nafahatil miskiyah daripada wanginya minyak misk. Bu, suatu ketika Nabi Muhammad keringetan sama bininya, sama Ummul Mukminin, dilapin. Pas dilapin, diperet, dimasukin botol. Aneh Nabi. Kalau bahasa kita ngapain dimasukin ke botol, Neng? Kata Ummul Mukminin jawabnya, ini buat saya pakai parfum, pakai minyak wangi. Karena keringat Nabi itu wangi. Bu, pertanyaannya, laki ibu habis gawe, habis kerja, dorong gerobak, rambosehan ke sini, keringatnya. Pas udah itu dilapin sama dia, dimasukin ke kobokan, suruh dipakai ngaji majelis taklim. Mau kagak ibu? Berarti memang manusia yang sempurna itu hanyalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Bu, jangan lupa beliin skincare sama laki. Ya, apa-apa beli di online ya. Wanita sekarang kan hobinya online ya. Wanita zaman sekarang online hobinya. Asik-asik gitu gak? Wanita zaman sekarang online hobinya. Shopee, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang gak usah datang ke tokonya, cukup ngejedok di rumah, pencet HP-nya, paket. Betul nggak Pak? Betul nggak? Saya kasih tahu khusus buat bapak-bapak, kalau jam 4 sore sampai jam 6 jangan ada di depan rumah, ada tukang Pak. Betul nggak? Ada tukang paket Pak. Kalau bukan paket, Waalaikumsalam, ini paket atas nama Sarwiti. Oh iya, itu istri saya. Masuk ke dalam, istrinya mau udah di kamar mandi, dia ada tahu, jadi aplikasi ada. Lagi di WC, pagi-pagi masih beol juga, panggil lagi masih di WC juga, 2 jam setengah, marah tukang paket. Pak, atuh saya kan mau nganterin lagi ke yang lain. Lah tuh gimana kan bini guanya masih di WC, lagi beol. Atau kan bapak kata suaminya, talangin dulu dapat, talangin 200.000. Kira-kira digantiin apa kagak? Nggak bakalan. Betul. Makanya kalau
jam 4 sampai jam 6 jangan duduk di depan room. Ada tukang, nggak bakalan digan. Cukup saya aja yang jadi korban. Jamaah, alhamdulillah, kholkon udah cukup segitu aja. Masih banyak sebenarnya ya, masih banyak. Cuman waktunya nggak bakalan cukup. Yang kedua nanti khulukon. Tapi sebelum ke khulukon kita geber dulu satu lagu. Siap. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala wal ali wal wal ali wal tapi doyan selfie di-upload di Facebook, TikTok, Instagram, story, nungguin komen, sibuk ngebalesin. Suami pengen kopi malah tidak dilayani. Sholli wa sallim Instagram story, nungguin komen, sibuk ngebalesin. Padahal nolongnya cuma sebungkus sariris. Sholli Sayyidina Muhammad. Yang kedua, di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa Nabi itu akmalan nasi kolkon wa khuluq. Kita bahas akhlak Nabi. Nabi itu wakana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu sangat pemalu dan tawadu. Pemalu di sini maksudnya pemalu melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan hal-hal yang haram, malu. Bahkan Nabi pernah betisnya kesingkap. Betisnya kesingkap. Betis laki-laki itu bukan aurat, bukan. Nabi betisnya kesingkap angin. Nabi merah mukanya, malu. Sekarang kita bandingkan dengan umatnya. Woi, Nabi mah kelihatan betisnya doang malu. Umatnya sekarang orang-orang kali deras kayak dia. Pakai baju toge pasar, toketnya gede, pantatnya besar. Kalau jalan waduh, saya habis ceramah lihat di sono di Citra. Kata saya, ini amat ini ya, gede banget, gimana nomornya itu? Masya Allah, akhirnya istighfar sambil kayak gini. Astagfirullah.
Aduh, Ustadz juga. Bu, malu sama Nabi, pakai baju yang bener. Kalau ngajarin anak kita pakai jilbab, kitanya pakai jilbab. Betul. Apalagi anaknya udah remaja, ya Allah ya Robbi, ngajarin sama anak-anak so iye loh. Pas dia mah ke pasar malam pakai legging doang. Ada yang kayak gitu ada. Pakai legging warna pink gambar Hello Kitty. Alah. Mending mulus mah ini mah banyak apanya tuh bekas koreng itu. Pas digaruk juga ngebul. Cuek gua malah. Udah mah dosa. Rusak lagi sama mata. Malu karena Nabi itu sadidal haya, sangat pemalu. Aurat, rambut, semua tuh. Perempuan makan cuman apa namanya, muka dan kedua telapak tangan. Awas jangan diumbar itu. Woi, mau jadi sodakoin sama tetangga. Kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau itu tidak pendendam. Pernah suatu ketika waktu hijrah ke Taif, sama penduduk Taif dilemparin batu. Dilemparin batu, kena kaki ini, keong-keong ya, keong apa sih? Mata kaki ya, mata kaki ya, berdarah. Allahu Akbar, berdarah. Marah kagak Nabi? Kata siapa? Malaikat datang nawarin sama Kangjeng Nabi, kalau rasa kita begini, Muhammad ini udah keterlaluan orang Taif. Nak gua lihatnya juga. Bolehkah ini gunung aku timpahkan ke penduduk Taif? Nabi jawabnya, jangan Jibril, jangan kau lakukan. Mudah-mudahan walaupun tidak bapaknya, nanti keturunannya akan menjadi umat Islam. Luar biasa. Sekarang ada yang ngejailin ibu, ada yang ngomongin ibu tetangga. Betul ya? Betul ada ya? Terus mau ditabokin sama laki ibu, sama Pak RT. Ibu gimana tuh? Ih bagus Pak RT, tabokin aja udah. Cuman tuh mulutnya kagak sekolah. Ini kita umat Nabi atau bukan sih sebenarnya? Kita ngikut Fir'aun apa ngikut Nabi Muhammad sih? Karena Nabi mah orangnya enggak dendam. Nabi mah orangnya enggak apa namanya? Enggak hasut, enggak irian. Enggak kayak ibu, enggak kayak kita. Masya Allah, tetangga beli vario, sibuk beli koyo. Ada yang kayak gitu ada. Tetangga beli NMAX, sibuk beli Peramek. Tetangga beli kulkas, dia yang panas dingin. Tetangga beli kompor, dia yang kebakaran. Anehnya tetangga ada yang kurban, dia sibuk beli tusukan sate sama bumbu sinti. Dikasih kagak. Coba akhlak Nabi mah nggak dendam. Nabi mau sholat dilemparin sama kotoran. Nabi mau sholat diludahin. Kemudian orang yang ngeludahinnya itu sakit. Ternyata orang yang pertama nengok adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kayak kita, Masya Allah, ada tetangga sakit ditanya dulu, itu grup kita apa bukan? Betul nggak? Grup kita apa bukan itu? Bukan. Bodoh amat sampai modal juga. Oh, kadang-kadang di pengajian juga sama. Nggak beli jilbab, nggak diajakin kosidahan. Ada aja kayak gitu, ada nggak? Enggak, jangan ya. Hei, grup bukan grup. Kalau sakit tengok. Justru nanti walaupun dia itu bukan jamaah pengajian, sakit ditengok, siapa tahu hatinya tergerak pengen ikutan ngaji. Begitu. Ini sama tetangga, Masya Allah, tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Yang kompak
Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnes. Tetangga beli Pajero, dia panas luar jero. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi. Tadinya waras jadi. Nah ini orangnya. Allah, apakah itu akhlak yang diajarin Nabi? Kagak, Bu. Kenapa Nabi sukses dakwah hanya 23 tahun dibandingkan dengan nabi-nabi yang terdahulu ada yang 950 tahun cuma dapat berapa biji doang? Itu karena kita mah ngemusuhin orang yang ngemusuhin kita. Kita mah ngemusuhin orang yang ngemusuhin kita, sementara Nabi mah selalu baik kepada orang yang ngemusuhin. Betul. Kita ngasih sesuatu sama orang yang baik itu biasa. Betul nggak? Ya orang besti dia kok. Tapi kita ngasih sesuatu, ngasih kebaikan kepada orang yang memusuhi kita. Inilah akhlak Nabi yang sebenarnya. Insya Allah. Jadi kalau ada yang belum ngaji jangan suka diomong-omongin. Ya, mending kalau sakit tengok semuanya ke sono. Luar biasa. Supaya dia tergugah hatinya. Betul? Betul. Insya Allah. Aduh, capek juga saya. Sampai apa itu tadi? Akhlak ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu diberikan irhas. Apa itu irhas? Irhas itu adalah kehebatan yang luar biasa yang diberikan kepada calon nabi. Belum jadi nabi, belum. Baru calon nabi, masih kecil nabinya. Belum diangkat jadi nabi, tapi sudah diberikan irhas. Kanjeng Nabi Muhammad SAW luar biasa diberikan irhas oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, wa baraja sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadai alal ardi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah. Bok, maaf orang Kalideres kalau ngelahirin kayak gimana? Maaf ya, maaf nih saya nih. Kayak gini ya. Bapak-bapak kelihatan kagak? Gini, maaf ya. Bener nggak Bu? Kayak gini Bu ya? Itu bayi ada di mana? Ih bener nih, saya mah belum pernah ngelahirin soalnya. Gini ya, di sini ya. Kayak gitu betul ya? Nabi Muhammad nggak begitu. Khawarik tuh. Nabi Muhammad itu khawarik bil ada. Tidak seperti itu. Dilahirkannya wa baraja sallallahu wadi'an yadaihi alal ardi rafi'an ra'sahu ila sama'il aliyah. Jadi kalau menurut kitab gini, tahu saya juga kan ya. Saya juga kan belum lahir waktu itu. Dalam bahasa kitabnya Nabi Muhammad itu lahirnya tengkurang, wadi'an yadaihi alal ardi, tangannya itu di atas bumi. Rafi'an ra'sahu, kepalanya diangkat. Set ila sama'il aliyah, menengadah ke atas langit. Jadi kepala kanjeng Nabi ini nggak nyentuh tanah. Kenapa? Karena tanah dan kepala kanjeng Nabi itu lebih mulia, jauh kemana-mana. Lebih mulia kepala kanjeng Nabi. Seperti yang tadi diajarkan oleh guru kita, nurnya sudah ada sebelum dunia ini ada. Tuh, waktu Nabi Muhammad lahir seperti itu di kitab itu. Kemudian pertumbuhannya berbeda. Pertumbuhan kanjeng Nabi berbeda dengan orang Kalideres. Saya tanya, orang Kalideres itu kalau 3 bulan bisa apa? Huruf ya. Ada yang belum bisa juga ya, yang lanus gitu ya. Oh, nih kanjeng Nabi mah pakoma ala kodamai fi salasin. Nabi sudah bisa berdiri pada waktu umur 3 bulan. Pakomala kodamai bisalasin. Nabi sudah berdiri waktu umur 3 bulan.
Wa masafi homsin dan sudah bisa berjalan waktu umur 5 bulan. Wa qawiyat fitiskin bifasihi nutkin sudah kuat berbicara dengan fasih waktu umur 9 bulan. 3 bulan bisa macam apa berdiri gitu. 3 bulan bisa 5 bulan bisa 9 bulan bisa ngomong bu, jangan ngompol, ngomong. Istilah irhas Nabi beda dengan manusia biasa karena Nabi Muhammad diberikan irhas. Beliau kalau berjalan awan ngikutin. Dulu orang apa aneh, awan kok ngikutin Muhammad terus ya, ngikutin. Ini namanya irhas, luar biasa. Itu ada di kitab Al-Barjanji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kuis saya yang saya tunjuk nggak boleh enggak, kalau nggak mau maju bisulan. Mau kemana? Yang mana ya? Yang mau maju nih, bu maju, sini. Ayo perjanjiannya di mana tadi? Bisulan ternyata. Ayo maju. Udah berdua, gak apa-apa sama bestinya berdua. Ayo sini, bisulan. 1. Cepet Sarwinti. Ini sini kagak bakal ngapa-ngapain, ngapa? Inilah dia Miss World. Mana ini mic-nya? Oke. Salah, kagak ada apa-apain kan? Siapa yang namanya? Nur Hayati. Nur Hayati ini? Wiwi, ini Nur Hayati. Ikutin saya ya. Ibu nanti jawabnya gini, nama saya Nur Hayati, oke? Siap ya? Terus saya kasih hadiah. Ibu ini namanya siapa? Nama saya Nur Hayati. Yang ini. Ya, jangan dipegang aja mic-nya. Ya Allah kasih. Ibu itu namanya siapa? Nama saya Ibu Wiwi. Asik. Gua kerjain orang kan. Suami ibu namanya siapa? Namanya Rahmat Hidayat. Bapak itu. Bapak saya. Bapak Rahmat. Ya bapak. Suami saya. Oh. Bapak Ahmad. Suami ibu namanya siapa? Suami saya namanya Bapak Abi. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Bu. Ya. Kalau bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, betul tidak? Betul gitu. Ayo. Betul. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, betul? Pertanyaan saya, gajahnya ada berapa? Gajahnya banyak Pak. Ya, pertanyaannya begini. Tadi saya menerangkan tentang kholqot, tubuh Nabi, bentuknya Nabi ya. Ini sebutin satu orang satu aja. Nabi itu apa? Gimana? Ya. Keringatnya Nabi lebih harum. Keringatnya Nabi lebih harum dari Keringatnya Nabi lebih harum dari suami saya. Waduh, Pak Abi, mana nih? Ada nggak Pak Abi? Dua. Muka Nabi lebih halus dari suami saya. Abi
habis ini suaminya. Oke, nggak apa-apa, terima kasih ya. Ini hadiahnya nih. Satu. Oke. Makasih ya. Tunggu satu aja. Makasih Pak Ustaz. Sama. Iya Pak Ustaz. Makasih Umi. Salah. Lanjut gak nih? Hah? Udah aja? Lanjut gak? Lanjut. Saya kalau lebih dari sejam hitungannya lembur ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita konversikan akhlak Nabi ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya seremonialnya aja melaksanakan maulidan. Udah 17 tahun melaksanakan maulid, gitu-gitu aja gak ada perubahan. Betul? Ngabisin nasi doang sama kue. Ketika kita melaksanakan maulid Nabi, justru yang kita serap itu adalah akhlak Nabi. Bagaimana akhlak kepada guru? Jangan suka ngomong-ngomongin guru. Kalau kita baca kitab Ta'limu Ta'limah, wa man ta'adda minhu ustaduhu yuhramu alai barakatul ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalila. Wa man ta'adda, barang siapa yang menyakiti hati guru, yuhramu alai barakatul ilmi, haram berkah ilmunya. Wa la yantafi'u, tidak akan manfaat ilmunya illa qalila, kecuali sedikit. Intinya ketika kita ngaji, jaga perasaan guru. Jangan sampai guru marah. Ini mah lagi ngaji, guru menerangin, dia memetis. Ada yang kayak gitu, ada. Dukung perjuangan guru. Yang namanya guru mah jarang yang kerja, kadang-kadang mah apa? Kadang-kadang mah semuanya, tenaganya, waktunya dicurahkan untuk ngajar ngaji, bagi ngajar bocah. Betul. Saya di rumah ngajar bocah tuh, suwe lah kayak gini. Kadang-kadang ibu-ibunya juga ya, anak kelas 1 itu ngintip aja di jendela ini. Ada yang kayak gitu, ada. Mending itu mau ngintip dong jendela, ikut di dalam kelas bayaran kagak dia. Waduh, gurunya panas dingin. Betul? Dukung perjuangan guru. Tidak harus besar, walaupun kecil, intinya kita ada kontribusi untuk majelis taklim, untuk perjuangan guru. Insya Allah. Akhlak sama suami. Ketika kita muludan, konversikan akhlak kepada Nabi. Tiru istri-istri Nabi. Masya Allah. Ini mah sama suami meledek mulu. Ya, yang dipuji-puji suami tetangga aja. Ada yang kayak gitu, ada. Enak suami lu mah pinter cari duit. Ada yang kayak gitu, ada. Lah kan empok juga suaminya kerja di Jakarta. Lah suami gua mah berangkat orang, pulangnya orang. Lah pulangnya mau curi ya mah. Jangan kayak gitu kok. Sama suami, hargai suami, masya Allah. Ini mah sama suami bawaannya melotot aja. Ya, apalagi kalau kagak duit, kagak punya duit, melotot aja sama suami. Nih, istri yang soleha itu adalah qoni'atan bima razaqallah. Itu ada di kitab Qurratul Uyun. Itu istri yang merasa cukup bima razaqallah, dari rezeki Allah yang diberikan oleh suami. Kalau suami lagi kagak punya duit, jangan dulu ngambek. Mau suami lagi pusing, dagang kagak laku, malah suruh beli gas. Ada yang kayak gitu, ada. Kalau suami lagi pusing, di dalam kitab Qurratul Uyun, masyaratahu fi jami'i umuriha. Dalam setiap keadaan apapun, masyaratahu harus selalu menyenangkan suami lagi duduk, deketin, pijitin paha yang paling kiri. Ini area sensitif laki-laki. Pijit paha yang paling kiri. Awas, di situ ada ular kobra, hati-hati. Ibu langsung ngomong, abang mau yang mana? Kopi apa susu? Abang mau ngopi dulu, apa abang mau nyusu dulu? Kalau abang mau ngopi,
kopi kapal api. Kalau abang mau nyusul, neng mau buka dulu. Buka kaleng sus. Dan kemana-mana tuh. Allah. Ini Masya Allah. Suami lagi banyak duit mau dipujinya setinggi langit. Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang ku punya. Suami lagi banyak duit, dipuji-puji terus, habis dapat warisan. Pas lagi kagak gablek duit, ngomongnya gimana? Sengsara, aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara. Yang bener bu, akhlak kepada suami. Bu, buat takbiru baitiha, rapihkan rumah. Tuh, rumah yang rapi, bukan bagusnya tapi rapi. Suami pulang, Masya Allah, rumah acak-acakan. Segala jemuran ada di ruang tamu, BH segala apa. Suami pulang ngajak teman, nomornya 48. Awas, hati-hati. Wa tadbiru baitiha, rapihkan rumahnya rapi. Rapikan supaya suami betah. Betul? Betul. Suami pulang, ibu pakai parfum. Aku nggak apa-apa habis itu beli lagi. Ini mah mau pakai parfum aja, mau naik ojek aja pakai parfum. Pas mau tidur sama suami pakai sopel. Pas dicium sama suami pahit. Awas, hati-hati. Pakai BH yang ada pendidikan. Dipeluk sama suami ngedos. Awas, hati-hati. Watan biru banget. Rapihin rumahnya tuh. Bu. Kau tahu. Lah saya laki sama. Oh Masya Allah. Bu. Nih, tapi suaminya juga harus tahu diri. Betul? Jadi suami enak aja baca kitab Qurratul Uyun, baca kitab Ukhudujen. Kewajiban suami kepada istrinya. Iya, bahas jangan ini. Saya mau pulang. Nanti aja yang undang lagi ya. Sekarang aja. Nih, dengerin laki. Wa yajibu alaihi alatu tandipin, wajib bagi suami alatu tandipin, alat-alat bebersih. Ibu yang kencang saya belain sekarang. Sampo kewajiban suami. Yang kencang bu. Sampo kewajiban suami. Sabun kewajiban suami. Odol kewajiban suami. Wajibu alaihi alatu tandipin, wajib bagi seorang suami memberikan alat-alat untuk bebersih. Ini mah kadang-kadang ya sabun gipi sampai tipis, sabunnya sampai tipis mati, dipusat-pusat sini ya. Ini kemana ini sabun? Ini kemana ini sabun? Pasti mau kemudah lah. Keberes ini, gak punya odol dipencet-pencet kagak keluar odolnya. Allah Akbar, gimana ini digodot pakai pisau baru keluar. Sungguh terlalu. Wajib loh Pak itu. Ada yang kayak gitu aja. Ada yang kayak gitu. Wajib. Suami wajib untuk menyenangkan anak istri. Kali-kali diajak healing, betul? Healing ke mall ya. Saya juga pernah ngajak istri ke mall. Sama saya dari rumah sampai ke mall saya pegangin aja tangannya. Itu tetangga ngomong, "Ih Ustadz romantis."
Padahal mah biar tangannya gak ngambil apa-apa saya pegangin. Kalau istri lagi ganas, suami dilarang panas, pegang tangannya diremas, bawalah ke toko emas, cocok apa enggak? Suami, Allah, istri pengen, bang beliin emas dong bang. Yang berapa neng? Yang 24 karat. Dijawab sama lakinya, neng yang sekarat aja. Mudah kuat. Allah, akhlak. Kemudian akhlak kepada anak. Ada anak juga ada akhlak. Anak kita berhak dididik oleh kita minimal 3 konpon. Yang pertama intellectual quotient. Apa itu? Sekolahin biar pintar bu. Punya anak bego bener ke sekolah, baca juga kagak bisa. Betul? Sekolahin biar cerdas secara intelektual. Anak yang cerdas intelektual nantinya yang untung itu orang tuh. Ini mana intelektualnya kagak terlatih, emaknya ke rumah sakit ngadepin dokter, gimana coba? Keirian, lu aja lah sono, lu aja, gua mah kagak bisa ngomong. Lah lu, karena anaknya tidak punya intellectual quotient. Yang kedua, spiritual quotient. Apa itu? Tuntunan ibadah. Woi, saya yakin di sini mah anak-anaknya diajarin ngaji ya. Soalnya ketuanya juga luar biasa, Ustadz. Pasti diajarin bacaan sholat, betul? Pasti diajarin praktek sholat, betul? Makanya jangan jauh-jauh, kesini aja daftarinnya ya. Saya promosiin ya. Mudah-mudahan aja ditambahin ini ya. Intellectual quotient, spiritual quotient. Yang ketiga adalah emotional quotient. Ajarin akhlak. Gimana caranya lewat ke depan orang tua, mau berangkat sekolah, mau berangkat ngaji, salaman, betul? Ini adalah emotional quotient, tuntutan akhlak. Kalau anak kita sudah bagus secara intelektualnya, hebat secara spiritualnya, dan mantap secara akhlaknya, emosionalnya, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh atau solehah. Amin ya Allah ya Rabbal jamaah. Saya Muhammad Supri, dipanggilnya Ustadz Unyil. Dia tanya pun ke Ustadz Unyil, itu saya dulu mah ceking badannya, kecil waktu pesantren, waktu sekolah kecil badannya. Alhamdulillah pas nikah saya jadi gemuk. Ternyata susunya cocok. Alhamdulillah. Rumah saya di Kabupaten Tangerang, Kampung Pekong, Desa Saga, Kecamatan Belaraja. Masuk tol, keluar tol Belaraja Barat, terus lurus ada Polsek Belaraja. Awas jangan masuk Polsek. Lurus saja ada Pasar Sentiong. Sebelum Pasar Sentiong belok kanan ada SMA 19. Lurus 1 kilo di pinggir jalan ada rumah warna putih paling megah, paling mewah. Itu rumah tetangga saya. Namanya Haji Sadar, tukang amandel. Nah saya di belakangnya. Kagak percaya amat. Bu, saya mau berangkat sama istri saya dipakein sorban. Si Umi, kata Umi bilang, Abi mau berangkat? Iya. Langsung dia ngomong gini, berangkatlah saya, hati-hati di jalan, doaku semakan, mohon kepada Tuhan. Biasa perempuan kalau kayak gitu ada kepengennya ya. Saya tanya, Umi pengen apa? Dijawab langsung, aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian, yang kuharapkan Abi pulang diberkatin dan kencang apa bu? Biar kedengaran sama ketua. Diberkatin dan mufakat ibu-ibu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas ya. Saya mau orang kampung. Orang kampung, ini kan kota ya. Sekian demikian Ustaz, mohon maaf, Pak RW, mohon maaf. Allahumma biqil.
Oh gitu. Ngundangnya kan ceramah doang.